Menyangkut historis ya, dari sisi hiburan publik Sumatera Barat sendiri, kita coba menarik ke belakang dari sejarah pendirian Semen Padang ini sendiri. Bagaimana Semen Padang ini didirikan karena keinginan masyarakat Sumatera Barat sendiri. Saat itu di era-era 70-an akhir, hanya waktu itu ada fase kemunduran dari tim PSP ya. PSP kan di era-era perserikatan, era-era 60-an 70-an kan cukup tangguh juga di era-era sepak bola nasional, era perserikatan. Dan di tahun 80-an, 79 dia kira ada kompetisi ya semi profesional anak Galatama. Ini membuat ada permintaan dari masyarakat Sumatera Barat untuk kita Rana Minang ini punya juga sebuah klub yang dikelola secara profesional untuk bisa kembali menghadirkan sepak bola sebagai hiburan dari masyarakat. Dan suara-suara dari masyarakat Sumatera Barat yang rindu melihat era-era kejayaan PSP, sekarang waktu itu dari yang pernah yang saya sendiri baca literasi terkait dengan bagaimana Semen Padang ini di persepak nasional. Era itu waktu itu Bapak Hasan Basri Durin ya sebagai wali kota Padang, dan Pak Sarul Wujud waktu itu Komda PSSI Sumatera Barat merespon keinginan masyarakat, dan dia melihat PT Semen Padang punya kemampuan, potensi untuk menghadirkan sebuah tim klub sepak bola yang berkompetisi di level pro ya, berkompetisi di era Galatama. Dan respon ini Bapak Hasan Basridurin dan dua orang ini mendatangi saat itu PT Semen Padang selaku dirutnya Bapak Joni Marsini. Pak Joni Marsini merespon keinginan dari Bapak Hasan Basridurin dan Bapak Sarul Wujud untuk mendirikan sebuah klub, karena dia juga hobi bola untuk ini, dan tertarik untuk menghadirkan sebuah klub sepak bola menjadi PS Semen Padang Galatama gitu. Dia itu menyusun langkah-langkah pendirian klub Semen Padang, karena Semen Padang ini, PT Semen Padang itu sebuah perusahaan negara BUMN, jadi harus banyak prosedur yang harus dia lalui untuk mendirikan sebuah klub. Makanya dia mendatangi dirjennya Bapak Hartarto. Bapak Hartarto membicarakan kalau PT Semen Padang ingin mendirikan sebuah klub dan bermain di level profesional. Dan Pak Hartarto sendiri merespon baik dan positif sekali. Izin dikeluarkan karena izin itu menjadi sebuah syarat berdirinya PS Semen Padang. Makanya dari izin tersebut didirikanlah PS Semen Padang pada 1 November 1980. Cuma sayang kenapa sosok Pak Joni Marsini ini sekarang jarang disebut, seakan terlupakan gitu. Ada waktu itu Bapak Azwar Anas gubernur, dia menggantikan Harun Zain, dan Pak Joni Marsini ini yang menggantikan Pak Azwar Anas itu jadi dirut Semen Padang. Di saat Pak Joni inilah pendirian PS Semen Padang. Ya, Persatuan Olahraga Semen Padang. Hanya sebatas itu. Persep hadir, dia menjadi anggota klub PSP kalau salah. Persep itu. Karena waktu itu
klub-klub perserikatan dia punya anggota-anggota juga berkompetisi di kompetisi PSP di atas daerah, itu yang menjadi pemain PSP. Waktu zaman Pak Azwar Anas, tapi di era perserikatan PSSI di era Pak Cardono tahun 79 akhir itu mendirikan juga sebuah klub yang kompetisi semi pro yang namanya Galatama. Kebanyakan dari klub Galatama ini kan memang milik-milik perusahaan. Kenapa tidak menelusuri lagi sejarah atau sowan, menziarahi, memunculkan bagaimanapun sejarah harus tetap dikabarkan terus dari generasi ke generasi bahwasanya sebenarnya sosok di balik pendirian PSM Padang Galatama itu sosok Bapak Joni Marsini yang waktu itu menjabat dirut PT Semen Padang di tahun 78 menggantikan Bapak Azwar Anas. Mestinya begitu. Tapi gini juga, kenapa sekarang era digital, media sosial, informasi gampang disebarkan. Dan harusnya kan ada tuh namanya yang launching team. Kenapa manajemen dengan tim medianya tidak mencoba membuat video-video era Semen Padang dari arah pendirian, tayangan-tayangan seperti itu ke setiap musimnya, ke pemain-pemain yang ada di Semen Padang. Setidaknya itu kan membangkitkan gairah baik itu supporter, dan di situ menjadi misalnya sosok Bapak Joni Marsini tidak terlupakan. Kalau setiap tahun, setiap launching tim, apa yang namanya perkenalan pemain, segala macamnya, ada tayangan-tayangan seperti video-video.